Halo, halo, selamat pagi semua. Suaraku jelas gak? Please someone memberitahu suaraku jelas gak ya? Oke, ini adalah selamat pagi sebelumnya. Thank you untuk hadirannya. Ini adalah tayang perdana sekaligus testing. Kita punya Henan Putira Sekuritas punya. Oke, thank you Eka, jelas ya, thank you. Sip. Akhirnya nyambung juga tayang tayang perdana kita IG Live dari Henan Putira Sekuritas untuk weekly updates ya. Oke. Kalau sebelumnya mohon maaf, kita agak terlambat sedikit, 4 menit ya. Semangat pagi all untuk sobat-sobat Henan Putirai semuanya, sobat cuan terutama. Kita mau review apa yang akan dibawakan pada acara weekly update TGIF hari ini. Thank God it's Friday. Kenapa? Kita bilang thank God it's Friday, artinya kita sudah sampai ke penghujung minggu. Kita akan sajikan review dari 4 hari ke belakang. Kemudian juga kira-kira penutupan hari ini ya udah bisa diperkirakan lah kira-kira seperti apa. Kemudian juga apa yang kita harapkan di minggu depan ya. Oke, pagi semuanya, pagi Bu Foni, akhirnya join juga, sudah stay tune dari tadi, jam 8.20 ya Ibu ya. Sorry tadi kita masih setting-setting, maklum. Besok-besok juga udah lebih lancar lagi, I hope ya. Oke. Sebentar. Sambil menunggu yang lain, aku update dulu chartnya untuk pagi ini. Oh ya, pantauan dari sektor komoditi sepertinya harga minyak merangkak naik ya, cukup tinggi 3% dan kemudian juga harga-harga batu bara ini bisa ada yang sampai 10%. Ini juga bisa menjadi perhatian hari ini untuk kita trading. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya melihat harga Medco ini, mungkin kita akan perhatikan Medco hari ini ya. Kemarin penutupannya tanggal berapa tuh? Tanggal 6 ya, ditutup di harga 484. Nah, ini persis pada resisten MA20. Kalau hari ini Medco bisa tembus ke atas 484, maka berpotensi untuk menuju target berikut di harga 500 tentunya ya. Harga bulat, angka bulat ini akan menjadi resisten psikologis. Kemudian MA50-nya juga kebetulan ada di sekitar angka 510. Oke. Maafkan background aku yang berupa pantry karena ini adalah tempat yang paling nyaman di rumah. Oke. Dan lightingnya bagus gak? Lightingnya bagus nggak teman-teman? Kalau agak gelap tolong bilang aja ya, karena ini baru join kita pertama banget. Oke, yang perlu kita sampaikan dari makro, dari regional. Dari regional untuk para teman-teman semua. Coba sebentar, saya buka dulu contekannya. Oke. Kalau dari bursa Amerika, tampaknya kembali ditutup melemah ya. Setelah 3 hari ini berturut-turut juga, oke. Ya, lighting bagus, thank you. Dipicu kekhawatiran akan penarikan stimulus yang lebih cepat oleh The Fed ya. Jadi memang karena inflasinya ini tampaknya nggak turun-turun, stay di 6% dan Jerome Powell yang tadinya yakin bahwa inflasi ini hanya akan bersifat temporary, akhirnya dia mulai nyerah dan dia bilang kayaknya ini bukan hal yang temporary lagi deh. So kita harus segera cepat naikkan suku bunga gitu. Tapering off akan dimulai secepat-cepatnya Maret tahun ini gitu, kemudian disusul kenaikan suku bunga.
Terus kayaknya kalau di Indonesia juga kita sudah ada beberapa analis yang memperkirakan bahwa kenaikan rates di Indonesia akan sekitar 50 bips, 0,5% dan mungkin dilakukan di sekitar kuartal ketiga atau keempat gitu, dan dilakukannya 2 kali, jadi 25 bips gitu. Nah, kemudian data jobless claim di Amerika juga sudah keluar. Kayaknya ada dari konsensus 195.000 yang jobless ternyata bertambah menjadi 207.000. Nah, ini lebih tinggi dari perkiraan, tapi in a way itu lebih buruk gitu ya. Omicron ini mau nggak mau ternyata masih menjadi banyak pertimbangan di global. Kenapa? Karena dari awal yang tadinya kita takut bahwa akan terlalu mematikan walaupun lebih transmissible, terakhir WHO mengeluarkan statement bahwa jangan main-main dengan Omicron ini. Kenapa? Karena tingkat hospitalisasi itu jelas meningkat dan ini bisa membunuh gitu. Jadi jangan dianggap enteng bahwa ada yang bilang Omicron itu adalah vaksin alami lah atau Omicron. Kita nyambung lagi. Sorry tadi ada sedikit bad network. In a way bahwa kita despite tapering, tahun ini apa sih yang menjadi sentimen tahun 2022? Pastinya masih kenaikan, bagaimana market akan bereaksi terhadap kenaikan suku bunga dan juga tingkat inflasi yang masih tinggi. Kemudian kedua, bagaimana dunia menyikapi varian-varian baru dari COVID ini. Dan yang ketiga adalah geopolitical tension. Nah, ini juga geopolitical tension yang terjadi di Ukraine, Rusia sama Taiwan ini masih mulai bergolak begitu ya, dan diharapkan ini bisa menciptakan ketidakstabilan di financial world gitu. Oke, dan juga mungkin ada efeknya ke harga komoditi ya. Beberapa dari negara tersebut adalah penghasil barang tambang atau migas maybe, dan ketidakstabilan politik, sosial politik di negara tersebut bisa menghasilkan turbulence di harga komoditi yang mereka hasilkan, mereka produksi. Oke. Sekarang kita masuk ke technical analysis, pantauan bagaimana IHSG dalam seminggu terakhir masih sideways ya. Dari sejak bulan Oktober, November kita masih bergerak di dalam channel yang range support resistance-nya ini sejauh-jauhnya support kita berada di angka 6.550, 6.550 dan resistennya berada di sekitar angka 6.750. Yang mana 2 hari yang lalu sudah kita capai dan kembali nervous, market kembali nervous untuk kembali mundur. Bahkan kemarin kita harus mencoba rangkaian level support 6.600. Tapi untungnya masih bisa ditutup di atas 6.610, malah jauh 6.653 ya. Oke, namun dengan adanya rebound seperti itu belum berarti kita aman. Kenapa? Karena saya udah pernah melihat candle seperti ini ya, dan saya kira ini adalah uji support yang berhasil. Tapi ternyata karena lag-nya atau shadow-nya itu terlalu tinggi, terlalu panjang, masih ada kemungkinan bahwa kita akan kembali menguji. Masih terdapat kemungkinan, masih terbuka gitu. Maksudnya masih terbuka kemungkinan untuk kita kembali menguji support di level 6.600 sampai 6.610 hari ini. Apalagi ini di penghujung minggu ya, what do you expect gitu. Akan lebih aman kalau minggu depan kita bisa ditutup di atas 6.680, 6.700 hopefully. Nah, baru setidaknya kita mungkin bisa ada power lagi untuk menuju 6.750 atau bikin all high
istilahnya, kok gue jadi blank ya, all time high, sorry. Atau bikin posisi all time high baru di sekitar 6.800. Nah, tapi sampai 6.800 pun itu sebenarnya masih di dalam range sideways gitu. So, I believe dalam beberapa bulan ke depan atau minggu deh, kita ngomongnya short term dulu. Dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan bergerak di level di rentang 6550 sampai 6750 resistennya, atau sejauh-jauhnya itu di-extend ke 6.800. Akankah pertanyaannya adalah akankah January effect kita masih berlanjut? Akankah terjadi January effect bulan ini gitu? Ya, kalau bicara soal tren harus dikatakan itu masih sideways. Jadi January effect kita setinggi-tingginya mungkin saya harapin adanya di sekitar area 6750 sampai 6800 dulu gitu ya. Oke. Kita punya Kikos hari ini adalah saham apa? BRIS dan BRPT. Oke. BRIS menarik ya posisinya. BRIS menarik posisinya karena dia bangkit dari level previous low. Belum bangkit sih, sorry. Belum bangkit. Tapi saat ini ada di level dari previous low, support dari level previous low maksudnya. Sebenarnya membuat low yang lebih rendah. Tapi kalau kita perhatikan RSI-nya itu ada positive divergence. So, kalau ada technical rebound hari ini, siap-siap aja. Namun mohon maaf nih, potensi naiknya mungkin belum seberapa. Kenapa? Karena masih ada MA10 dan 20 yang harus BRIS lalui di sekitar harga MA10-nya ada di sekitar harga 1.800 dan MA20-nya di sekitar harga 18.20. Kalau sudah tembus itu baru terbuka jalan yang lebih lapang, BRIS menuju 1.900 sampai 1930. Nah, di situ ada MA50. Jadi belum sampai angka bulat 2000 dulu ya. Karena di mana tuh? 1930 ada MA50 dan itu harus kita respect sebagai resistance. Yang satu lagi adalah BRPT, kita punya Kikos. BRPT dari sejak dia turun perlahan dari angka 900 sampai saat ini di 855, RSI-nya masih konsisten menunjukkan positive divergence ya. Dan kemarin shadow-nya dia punya lag itu juga lumayan panjang, jadi mungkin bisa kita kategorikan sebagai long lag hammer, walaupun bentuknya nggak kayak hammer-hammer banget gitu. Oke, percobaan penembusan pertama harus kita lihat apakah bisa menembus MA10 di angka 865. Kebetulan titik tertinggi kemarin, dan MA20 selanjutnya ada di sekitar angka 880 ya. Memang harus kita akui bahwa pilihan trading belakangan ini kayaknya sulit kalau berkisar di sekitar blue chips ya. Jadi hopefully ini ke arahnya second liner atau third liner gitu, yang nggak gitu berperan sebagai index mover, tapi masih ada potensi untuk bergerak gitu maksudnya. Nah, kemudian mungkin menarik juga untuk memperhatikan emiten industri kertas seperti INKP dan Tekim. Nah, ini wacana cukai plastik kan mulai diangkat kembali nih awal tahun ini. Memang ini wacana soal cukai plastik ini memang sudah berlangsung setahun kemarin ya, tapi kemudian on and off ya, sama lah kurang lebih kayak cukai tembakau gitu. Nah, tapi ini kembali diangkat awal tahun ini, dan kelihatannya INKP dan Tekim juga sudah mulai unjuk gigi ya. Kemarin INKP terlihat breakout-nya lebih mantap, closing di harga 8.300, good. Aku rasa teman-teman boleh mulai buka posisi di INKP dengan target pertama di sekitar harga 9.000 sampai 9.100. Itu kalau dari pola pattern parallel channel yang sudah dia breakout kemarin gitu ya.
Kebetulan dekat juga sama level previous high-nya di sekitar 9250. Nah, bagaimana dengan Techim? Kalau Techim ini lebih malu-malu. Kenapa? Karena dia belum breakout ya. Jadi arahan untuk Techim tunggu dulu, buy on breakout. Ini resistennya hari ini semoga dia bisa tembus ke atas 7850 baru kita masuk. Maka akan membuka target penguatan menuju level 8.800 sampai 9.000 deh. 9.000 itu level tertingginya di sekitar bulan Oktober gitu. Oke. Jadi dengan segala faktor yang bergulir kemarin 4 hari belakang, maksudnya kemudian juga dengan apa yang kita hadapi hari ini, kira-kira mungkin teman-teman udah tahu bayangannya bahwa karena ini di penghujung minggu ya, mungkin kita nggak bisa berharap banyak dan malah harus kembali mempersiapkan diri bahwa IHSG akan kembali menguji support di 6.600 gila. 6.600 maksudnya 6610 sampai 6.600. Itu di situ masih ada 3 lapis moving average ya, yang diharapkan ini kalau ibaratnya kalau kasur itu bantalannya tuh 3 lapis gitu ya. So hopefully bisa membal di situ, menahan kejatuhan lebih lanjut. Tapi seandainya pun kita harus jatuh ke 6550, that is still perfectly normal dan tidak merubah trend sideways yang sedang terjadi gitu. So ya apa boleh buat. Kalau berharap, kembali saya katakan kalau kita berharap January effect ya bisa sampai ke 67, balik lagi ke 6750 and stay there gitu ya. Jangan udah mentok 6750 and then mundur teratur lagi, what for. Dan sampai 6.800 ya, kayaknya di situ dulu deh, being konservatif ya, mengingat trend sideways kita belum kemana-mana. Oh ya, satu lagi yang mungkin perlu teman-teman perhatikan, ini aku tahu karena banyak nih milenial yang mulai trading di saham bank digital dan teknologi hari ini. Ini loh right issue-nya BBHI ya, di harga 478. Sementara harga BBHI kemarin closing di 9750 dengan formasi candle doji. So, hitung aja harga teoritisnya berapa. Jangan heran kalau dia sampai ke harga teoritisnya. Oke? Ya, terima kasih teman-teman. Kayaknya cukup sekian dulu. Sebentar lagi kita bersiap-siap, market mau buka. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Maafkan kalau ada yang kurang memuaskan di tayang perdana ini. Kita akan berusaha memperbaikinya minggu depan. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Oke? Thank you untuk perhatiannya. Thank you. Oh, sorry. Arto, ada yang nanya. Oke, good. Thank you. Arto hari ini, Arto tuh ya, menurutku adalah bank digital yang akan lebih menarik tahun ini. Kenapa? Dia ada kaitannya sama Goto. Dan Goto mau IPO ya. Dan Goto kelasnya itu jauh lebih baik daripada Buka menurutku gitu. Kan udah pernah kita bahas ya di weekly meeting yang lalu-lalu tuh, internal sih emang, bahwa kalau si Tokopedia itu kunjungan, maksudnya statistik web visitnya itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada Bukalapak. So ya, Bukalapak udah mulai kehilangan pamornya, sedangkan Tokopedia kayaknya masih kencang. Mungkin di sisi profitabilitas juga mungkin beda jauh ya. Secara Bukalapak, walaupun kemarin sudah ada pengurangan rugi, tapi biar gimana juga masih rugi gitu. Oke, Arto untuk saat ini kayaknya udah mesti mulai hati-hati sih bro. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke area resisten dari level previous high bulan Juli kemarin, yaitu di rentang 18.500 sampai 19.000. Nah,
Sementara RSI-nya juga sudah mulai menunjukkan negative divergence. So, mendingan kamu set your trailing stop saat ini di saham Arto. Trailing stop-nya bisa berupa gini. Kalau Arto tutup lebih rendah daripada low kemarin, nah saya udah mesti harus kurang-kurangin posisi gitu. Tapi secara tren harus diakui masih bagus. Ini moving average-nya urutannya juga masih kayak gini nih, masih posture-nya ke atas semua, 10, 20, 50 gitu. Tapi dia harus bisa lewatin 19.500 dulu. Sorry, 19.000 supaya aman, supaya masih bisa naik gitu ya. Oke, terus apa tadi? BBYB ya. BBYB saham batubara. BBYB hari ini. Oh, BBYB menarik. Kenapa? Kemarin low-nya itu kayaknya dia pakai support MA50 di sekitar harga 2220. Nah, apakah candle-nya bisa dikategorikan sebagai long leg hammer nih? Well, ya kita lihat kelanjutannya hari ini. BBYB akan menjumpai resistennya di sekitar harga 2520 sampai 2 atau maksudnya 2620. Nah, 2520 atau 2620 beda 100 perak. Tapi mendingan jangan di keep sih deh. Best advice aku di BBYB ini sell on strength. Entah kamu bisa jual di 2520 atau 2620. Nah, pick your best shot gitu ya. Dan hati-hati kalau misalkan dia main-main lagi mau ke bawah 2300. Nah, takutnya nanti mendingan kita buybacknya di sekitar 2250. ADMR ini baru Adaro Minerals ini baru IPO, baru 4 hari. Aku belum bisa lihat harganya, tapi tiap hari keep ini ya, masih arah terus. So, maybe you better keep it. Terus saham-saham batu baranya gimana? Adaronya deh. Adaro. Tren naiknya Adaro lumayan bagus loh dari akhir November itu ya. Dan sekarang masih boleh dipegang, masih boleh di hold sebenarnya. Gini aja, untuk Adaro, tapi kalau nyaranin masuk, terus terang aku agak nervous, walaupun harga batubara ini hari ini naik sekitar 9%, 8% sampai 10% gitu. Sorry ya, aku nggak berani rekomen masuk saham batubara di sini, Adaro. Ini batubara ini banyak pikirannya. Kenapa? Yang itu DMO. Kewajiban DMO katanya Adaro, PTBA itu ada 3 company yang besar-besar itu yang blue chips yang listing itu sebenarnya udah memenuhi, yang belum memenuhi cuma si ITMG aja gitu. Tapi somehow kapasitas kita masih belum mencukupi sehingga kemarin tuh sempat terjadi kekhawatiran bahwa PLN mau ada pemadaman. Tapi untungnya PLN kemudian kemarin bikin rilis, oke, tidak akan ada pemadaman gitu. So, batubara ini agak membingungkan juga menurut saya memang. Tapi baca secara teknikal aja ya. Adaro itu kalau closingnya di bawah 2260, nah itu baru mengkhawatirkan. Mungkin kita harus kurangi posisi dan karena tren naiknya ini mulai agak-agak kacau gitu. Satu lagi deh, yang kemarin saya lihat PTBA. PTBA apakah bisa mulai naik ya? Ini secara ini yang BUMN, kalau tadi kan yang swasta. PTBA jadinya agak belibet. Kenapa? Dan aku sih kurang suka lihatnya saat ini karena dia belum bisa mengamankan diri ke atas moving average 10 dan 20 di atas 2730. So, kalau dia udah bisa nangkring di atas 2730 dengan stabil, nah itu baru lumayan ground-nya bertahan untuk ground berdirinya PTBA.
di atas 2730 baru kita beli banyakan. Kemudian next average up itu di atas 2800, targetnya ke 3000 sampai 3050. Nah, oke. Oke, kayaknya segitu dulu sesi Thank God It's Friday dari Asli Analis PT Henan Putira Sekuritas. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Cuan Henan Putira semua. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Happy trading, semoga cuan selalu. Dan happy weekend juga.